bagaimana jurnalis pada masa Orde Baru itu beradaptasi dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, Pak. Nah, jadi gini, di zaman Orde Baru itu sebenarnya bukan pembatasan ya. Jadi lebih kepada bagaimana dulu kita taat kepada suatu yang namanya undang-undang ya, taat kepada aturan kode etik maupun ada juga yang disebut dengan prinsip-prinsip jurnalis ya. Artinya eh, menurut saya karena saya dulu pernah pemimpin redaksi Berita Buana ya, kalau kita menjalankannya saya kira tidak terlalu bermasalah gitu loh. Jadi kalau dibilang pembatasan saya kira enggak lah ya. Itu kira-kira yang ada di zaman itu. Tapi bahwa misalnya ada dulu intervensi pemerintah mungkin bisa bisa terjadi ya saat itu karena memang saat itu kita nilai kan disebut otoritarian. Tetapi kalau saya melihatnya justru dengan adanya suatu aturan main yang tegas, yang jelas, ya, tidak seperti sekarang ya. Sekarang semua bisa semua bisa melakukan suatu tulisan, wawancara dan lain sebagainya, tapi tanpa ada suatu etiket ya, dan suatu aturan yang main, saya kira rambu-rambunya menjadi tidak jelas. Itu sih menurut saya zaman itu. Oke, Pak. Berarti bukan suatu pembatasan, tapi masih lumayan longgar lah ya, Pak, bisa dibilang lah ya, pada zaman Bukan itu. longgar, artinya gini. Jadi saat itu memang ya, jadi kan bangsa ini kan menurut saya butuh suatu perjalanan yang inilah ya, yang kita harus disiplin, bahwa kata orang misalnya harus bisa bersuara bebas. Saya kira bersuara bebas is oke-oke aja tanpa terlalu menyentuh terhadap nilai-nilai yang mungkin merusak suatu kesatuan bangsa ya saat itu. Jadi tapi mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa terlalu represif bisa jadi. Tetapi kalau saya melihat bahwa kalau misalnya kita terutama di pers itu ya bisa kita menampilkan suatu fakta dan integritas karena aturannya jelas. Kalau kita misalnya bermasalah seperti saya dulu pernah, ya kita ada aturan mainnya misalnya ke Dewan Pers itu kita tempuh. Nah, terus diproses di sana kalau memang sampai sekarang kan masih seperti itu. Kalau tidak bisa bisa kita mempertanggungjawabkan akhirnya ke pengadilan gitu kira-kira gitu. Itu Oh, sih. oke, oke. Hmm. Kemudian mungkin pada masa Orde Baru itu kira-kira ada nggak suatu kasus spesifik di mana tuh media itu menerbitkan media itu dilarang untuk menerbitkan berita tertentu. Mungkin kalau misalkan ada bisa diceritakan, Pak. Jadi gini, jadi yang ada kan waktu itu kan yang menurut saya ya, jadi kalau kita menerbitkan suatu media, tidak seperti sekarang. Sekarang kan serba bebas aja gitu kan. Artinya kalau dulu kita harus daftar dulu ke DPN ya. Jadi disebut dengan SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ya. Jadi itu harus kita dapatkan dari Departemen Penerangan. Ya, kalaupun misalnya ada hal-hal yang misalnya dirasakan waktu itu terlalu mengikat kita, mengekang kita, mungkin karena memang diharap bahwa pers itu menjadi pilar keempat. Tetapi buktinya kan ada juga pemberedelan waktu itu kan. Tempo sempat diberedel, prioritas, sinar harapan ada. Jadi menurut saya itu memang bentuk represif daripada pemerintah. Tetapi kalau kita tarik ujung-ujungnya memang supaya ya waktu itu mungkin pemerintahan Soeharto itu lebih mengutamakan apa nih pembangunan apa kebebasan kan kira-kira. Jadi masih bisa debatable lah. Ada yang represif ya. Misalnya di Bredel dulu majalah Tempo, terus koran prioritas dan lain sebagainya. Itu menurut saya suatu menghancurkan bagaimana kebebasan itu ada. Tetapi saya kira memang itu hal yang wajar juga ya. Itu resiko lah ya suatu zaman era gitu loh. Oke, Pak. Mohon maaf Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Alfat Rajani Malik. Saya ada Hmm. pertanyaan Pak. Silakan. Di
masa itu tuh sejauh mana sih intervensi dari pemerintah ke ruang redaksi dan proses penulisan beritanya itu? Jadi gini, yang saya rasakan ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sepanjang saya megang beberapa kali pemret ya, terakhir berita Buana itu nggak ada itu yang masuk ke meja saya, nggak ada. Ya, jadi bahwa misalnya ya, kecuali barangkali yang lain ya kayak Tempo ya atau dan lain sebagainya itu mungkin ada yang mungkin mereka investigasi, mungkin tidak diperkenankan pemerintah, mungkin bisa jadi. Tapi yang menurut saya masuk betul-betul ke meja redaksi kita enggak lah. Kita misalnya katakan ya membuat suatu liputan, kita budget itu budgeting. Budget itu sebelum budget kita disebut dengan namanya program liputan ya. Program liputan kita buat, seluruh redaksi masuk, ada ekonomi, politik, budaya, ekonomi, olahraga, semua masuk. Nah, itu baru kemudian kita bahas tuh di meja redaksi. Terus kita lihat di sana nanti mana yang paling kuat buat headline kita. Jadi baru di situ kita tentukan. Nah, saat itu saya tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang masuk ke meja redaksi untuk begini harus begini harus begini. Menurut saya tidak, karena kecuali kan sebenarnya rambu-rambu itu udah ada. Nah, kalau kita menurut saya waktu itu bukan saya menyatakan bahwa Orde Baru itu orde yang paling hebat, tidak. Tapi menurut saya yang saya rasakan sejauh itu misalnya bisa kita pertanggungjawabkan, is oke aja gitu loh ya. Tapi kalau ada misalnya yang menurut mereka ya, ini Anda ini mau lebih mengutamakan koran Anda apa bangsa ini gitu loh. Nah, itu kira-kira bedanya. Jadi kalau misalnya koran Anda berapa sih? Oplahannya sekian. Oh, terus yang bekerja sekian. Ini rakyat ini berapa puluh juta nih kira-kira gitu. Jadi sejauh menurut saya sih ya mungkin ada dulu hal-hal yang memang yang terkait dengan katanya menyangkut tentang saya dulu gini ya, saya sekelas sama Iwan Fals ya, satu sekolah ya. Cuman dia memilih jalur di musik terus kalau kita di jurnalis gitu. Jadi Iwan itu sama dengan kita gitu menyuarakan tentang misalnya kan dulu Iwan membuat lagu itu tentang isi rimba itu. Jadi isi rimba jadi sebenarnya dulu yang soal-soal banjir ini tahun 80 Iwan udah bikin gitu loh. Kita juga tulis juga gitu ya. Artinya Iwan bilang bahwa kalau kita tidak betul-betul memperhatikan habitat kita, alam kita, kita banjir. Buktinya sekarang kan gitu. Nah, kemudian dia bicara tentang misalnya tentang ya pengangguran ya, dia bikin sarjana muda. Saya masih ingat itu tahun 80 sana sekelas. Jadi ya artinya kritik itu diberikan kepada pemerintah itu supaya lebih berhati-hati. Buktinya sarjana muda, bukan sarjana muda, profesor pun sekarang mungkin nganggur nih sekarang, kira-kira gitu. Jadi menurut saya tuh kalau intervensi ke meja redaksi, menurut saya yang saya alami belum pernah itu namanya pemerintah datang gitu, enggak ya. Tapi misalnya kalau suara-suara yang terlalu ini, ya kalau kita berani nggak apa-apa gitu resikonya, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak. Saya mau nanya lagi Pak. Jadi kan Hmm. ada yang peristiwa pemberedelan Tempo editor sama Detik tuh tahun Hmm. 1994 ya. Hmm. Itu tuh ada dampaknya nggak sih sampai sekarang ke dalam dunia jurnalistik sendiri? Jadi gini, artinya gini ya, jadi dunia jurnalistik ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika katanya juga yang konon paling demokrasi neneknya atau mbahnya demokrasi, itu ada kasus skandal Watergate, wartawan menulis bisa juga gitu. Nah, jadi waktu itu memang Tempo di Bredel dan lain sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang jalan-jalan yang diambil sama dia kan gitu kira-kira. Jadi mungkin nggak tahu bagaimana di situ kan peranan memang semua waktu itu kan sebenarnya bukan di Bredel. Di Bredel itu kan sebenarnya istilahnya, tapi yang dicabut kan siupnya. Jadi siupnya itu dicabut, akhirnya dia terbredel lah kan. Nah, dan itu disampaikan. Nah, jadi menurut saya sih ya sorry kalau saya melihatnya lebih parah sekarang. Terlalu bebas ini gitu loh. Jadi tidak ada aturan ya. Sehingga siapapun bisa menulis di medsos dan lain sebagainya. Sehingga bingung nih
mana yang kita percayai gitu loh. Yang hoax yang jadi benar, yang benar jadi nggak benar gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya sekarang ini, pers sekarang ini bukan persnya ya. Jadi medsos ini membuat orang bisa bagus sih. Jadi nggak sembarangan lagi, misalnya suatu pejabat, misalnya orang mau nyogok gini, begitu dipoto takut dan sebagainya. Bagus. Tetapi buat kita yang profesional ya, yang profesional bekerja sebagai pers, ini hantaman betul ini. Hantaman betul karena orang lebih mempercayai yang ada di medsos-medsos itu. Padahal untuk itu saya lihat orang nggak seperti kita dulu 6 tahun, baru 7 tahun lulus sarjana sarjana komunikasi jurnalistik ya untuk mendapatkan itu. Nah sekarang orang hanya belajar apa nulis-nulis di medsos terus mempelajari memaki-maki dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih parah daripada dulu ya menurut saya. Dulu kalau lo misalnya sejauh itu ya kita kan kalau di Bredel oke, tetapi sekarang siapa coba ya maki-maki orang, maki-maki ini semuanya gitu ya. Jadi menurut saya ini suatu ya mungkin eranya ya, tapi saya tidak menyalahkan itu kan eranya ya, zamannya. Tapi saya yakin nanti suatu saat nanti akan kembali kepada habitatnya. Itu kira-kira. Saya juga ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak itu praktik self censorship di ruang redaksi pada saat Orde Baru itu apakah apakah ada yang dilema etis yang dirasakan ketika harus menyeimbangkan prinsip jurnalistik dengan tekanan politik pada masa Orde Baru? Jadi gini, jadi memang waktu itu kan kita melihat ya, kenapa kita reformasi? Karena memang cara memilih presiden hanya ditentukan di gedung DPR MPR kan gitu. Kemudian ada juga para gubernur dari militer gitu kan tanpa jejak. Nah, barangkali menurut saya kita beritakan itu mungkin ada tekanan ya. Kita beritakan itu tapi bagi orang yang mengandung prinsip-prinsip jurnalis itu adalah hidup dia, saya kira itu nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Jadi nah, tetapi pada dasarnya yang saya lihat di saat itu tekanan-tekanan itu ya, itu lebih kepada yang namanya misalnya demo represif gitu loh. Jadi kalau ke pers itu menurut saya ya kalau saya bandingkan sekarang ya 50-50 lah ya. Sekarang itu bebas tetapi imbasnya luar biasa ya. Jadi nah bahkan banyak orang yang mati ya. Televisi juga sekarang kalau nggak hati-hati, nah itu kira-kira. Jadi kalau dibilang dulu bagaimana represifnya terhadap kita waktu itu ya saya kira memang ada ya. Tetapi menurut saya bisa kita seimbangkan dengan kalau kita betul-betul bisa menyajikan yang bisa dengan fakta ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang bisa diintervensi dari pemerintah. Dalam hal ini Departemen Penerangan atau yang lain lah gitu, institusi lain gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita misalnya membuat suatu tulisan ya yang apa yang mengkritik kalau ada solusinya ya saya kira masih bisa diterima. Itu kira-kira. Oke, oke, Pak. Kemudian ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Hmm. Menurut Bapak, seberapa besar sih peran alternatif atau jaringan informasi bawah tanah yang dulu tuh seperti Bulletin Kampus atau selebaran gelap dalam membentuk opini-opini publik dan apakah Kompas itu pernah terlibat secara tidak langsung dalam proses tersebut? Coba kita ulang lagi dulu supaya jelas. Satu persatu dulu. Jadi berarti soal selebaran dulu ya, supaya kita nanti rinci Ya. bahasanya nih. Gini, selebaran itu efektif ya. Seperti UI dulu Salemba menggugat, itu efektif ya. Jadi di situ memang ada di situ rasa mahasiswa. Mahasiswa ini membuat suatu buletin yang namanya Salemba menggugat, kemudian itu disebarkan ya. Jadi saya kira efektif sekali itu karena memang itu tadi eh, keseimbangan informasi itu kan tidak dapat. Mungkin kalau dari media yang mainstream saat itu kan lebih berhati-hati dia ya. Bukan berarti dia tidak berani, tetapi lebih berhati-hati. Contoh Kompas. Kompas kan sudah the big suatu media besar.
Di belakangnya dia kan ribuan orang yang berhidup di dia. Jadi dia bukan tidak takut, mungkin dia lebih kepada memperhatikan kelangsungan perusahaan ini gitu ya. Tanpa mengesampingkan kritik dia. Nah, kritik dia itu waktu itu ada juga. Ada di tajuk, ada di opini, ada di ini. Tetapi dengan cara dia ibaratnya mengkritik itu tidak harus vulgar juga. Nah, mungkin Kompas seperti mencubit lah kira-kira gitu. Datang tiba-tiba yang selebaran itu efektif. Itu kan bukan mencubit lagi, menghujat ya. Ini begini, ini begitu. Misalnya terjadi monopoli, terjadi otoritarian, itu saya kira bagus. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari perjalanan bangsa. Kalau kita lihat misalnya sejarah-sejarah pers juga di luar yang bebas, masih begitu juga. Bahkan kalau di Amerika itu dulu pers itu betul-betul ya baru dia temukan itu kan setelah berapa tahun dia setelah udah merdeka dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kan malah main tembak koboi aja tuh, ya nggak suka dia. Nah di Itali ada pers kalau yang menulis itu sama mafia itu langsung ditembak aja sama mereka, gitu loh resikonya. Tapi maksud saya kan saat itu memang banyak ya saya tidak menafikan bahwa saat itu di zaman Orde Baru itu ada represif itu, tapi menurut saya sih ya sesuatu yang masih bisa kita terima ya. Kalau saya sebagai jurnalis ya sampai sekarang ini mungkin saya lebih sakit lagi saya seperti sekarang ini. Jurnalis itu misalnya kan orang belajar 6 tahun ya, tetapi sudah mempelajari teori-teori etika, hukum dan lain, tapi nggak ada gunanya lagi sekarang saya lihat bebas-bebas saja, terlalu bebas sehingga menjadi tidak penting. Jadi bahkan pemerintah juga sekarang mungkin udah tidak menganggap lagi nih pers nih gitu loh kan, bisa jadi sekarang ya. Padahal waktu di Orde Baru itu sangat dianggap kita nih pers ini, dianggap sekali, bahkan seperti Koran Merdeka itu koran-koran legendaris ya, koran banyak koran-koran yang legendaris waktu itu yang menyuarakan kebenaran semua. Itu kira-kira teman-teman. Jadi menurut saya bukan berarti saya menafikan tidak ada represif itu ada, tetapi menurut saya sejauh itu memang eranya barangkali. Tapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini terlalu bebas begini ya, saya melihatnya harus ada aturan. Karena menurut saya sekuat-kuatnya juga, sehebat-hebatnya undang-undang itu, tapi yang utama adalah itikat maupun etika maupun hati nurani kita menyuarakannya dengan benar. Itu kira-kira yang utama. Ada lagi? Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Saya mau tanya tadi Bapak udah bilang tentang apa ya, ancamannya yang sekarang itu lebih ke karena orang mau kayak rilis artikel segala macam, jurnalis itu udah nggak relevan tapi semakin nggak relevan ya Pak. Berarti ancaman dari ketidakrelevansian jurnalis pada zaman sekarang itu lebih eh, lebih membahayakan dari si operasivitas dari pemerintahnya Indo. Benar tidak, Pak? Nah gini, jadi kan gini ya, jadi saya tidak menyalahkan yang namanya medsos. Tapi kita ini kan bicara dari segi jurnalis tadi ya. Jurnalis itu ada aturan mainnya, ada syarat-syaratnya, ada ketika kita menuliskan suatu, misalnya contoh ya, kita disebut dengan cover both side. Misalnya saya bertengkar dengan Anda, saya harus juga pers itu harus menyuarakan suara Anda juga dan menyuarakan suara saya. Gitu. Kalau sekarang kan tidak kan, satu monoton terus dihantam kiri kanan gitu, itu melulu kan tanpa diberikan hak kepada orang yang bersalah. Nah itu satu. Yang berikutnya adalah misalnya dulu kita sebelum divonis ke pengadilan belum boleh kita sebutkan namanya siapa dia. Masih kalau misalnya di televisi kita tutupi mukanya. Kalau ditulis di media cetak itu harus inisial. Sekarang terbuka gitu loh. Itu menurut saya pengadilan yang sangat kejam. Belum tentu dia diputuskan, tapi sudah diputuskan, udah dihukum oleh masyarakat. Nah, ini lebih kejam nih daripada pers Orde Baru itu gitu loh ya. Nah, tetapi memang mungkin kata orang ini bisa terjadi karena memang eh, misalnya koruptor ini sudah mencederai rasa, bisa jadi barangkali, tetapi kalau kita kan yang kita bicarakan tadi kan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah jadi gitu, jadi kalau sekarang menurut saya ya kalau medsos itu ya kan nggak ada filternya,
Tapi kalau media sekarang pun masih ada filternya menurut saya. Misalnya jangan sampai terus memberikan hak jawab dan lain sebagainya. Jadi kalau ke pemerintah saat ini menurut saya mungkin dia pilah-pilah nih sekarang nih. Mana yang perlu didengar, mana yang tidak. Kalau yang lain mungkin dianggap angin sampah aja sama dia. Jadi yang dianggap sama dia adalah yang berbobot tentu. Nah, masyarakat juga saya lihat akan seperti itu. Akan melihat pers itu menjadi salah satu acuan dia kalau betul-betul dia lihat objektivitasnya. Kalau tidak objektif dia nggak dengar. Dimasukin sampah aja. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban dari Ya, pertanyaan tadi. Kami mau berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab. iya betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi terima kasih juga ke teman-teman. Jadi mohonlah. Jadi apalagi kalian kan saya juga kan dari komunikasi jurusan jurnalis. Jadi saya berharap kepada generasi muda ini ya. Bentuknya barangkali nanti komunikasi kepada untuk mengontrol pemerintah itu adalah tidak seperti sekarang ya, tetapi dengan mungkin ada nanti bentuk lain yang betul-betul bisa untuk menyampaikan suara-suara rakyat sehingga negara kita ini nanti bisa berkembang dengan salah satu bagian dari pers itu adalah untuk mengawasi perjalanan negara ini maupun bangsa ini. Itu kira-kira. Salam buat teman-teman semua ya. Oke. Oke, Terima Pak. kasih Terima banyak kasih atas Bapak. waktunya, Pak. Mohon Iya. maaf mengganggu waktunya. Mangga. Kami pamit undur diri dulu, ya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih.